Sekarang saya ingin menuju ke Pak Groseno. Pak Groseno, ini kan masih ada dua lagi nih terduga pelaku yang belum ditangkap. Nah, bagaimana menuntaskannya? Karena kan kasus ini isunya bisa melebar kemana-mana. Ada yang mengatakan ini berkaitan dengan soal kekuatan di balik pelaku yang belum ditangkap. Ada kekuatan lain di balik dua pelaku yang belum ditangkap tadi. Bagaimana kemudian menuntaskan ini, Pak Ugrus, supaya nggak melebar kemana-mana isunya? Ya, kita kan ada propam, ya kan. Mungkin dari langkah awal waktu penyidikan pertama 2016 tadi bisa diteliti apakah penyidikannya ini sudah memenuhi unsur, misalnya ada scientific crime investigation, kemudian ada dugaan misalnya itu diperkosa dan sebagainya, berarti ditemukan cairan-cairan yang keluar dari situ. Nah, ini kembali ke hasil visum itu juga perlu diteliti kembali, sehingga apabila ada pelaku yang sebenarnya memperkosa itu nanti bisa dibuktikan berdasarkan DNA. Jadi apa yang terjadi sekarang ini seharusnya sidang sudah selesai, beberapa terdakwa sudah divonis, ya kan, 8 kalau salah, kemudian tinggal 3. Nah, keterangan-keterangan terdakwa yang sudah divonis ini kan bisa menjadi saksi untuk si yang orang-orang DPO. Kemudian petunjuk pada saat penyidikan pertama itu kan ada petunjuk, misalnya rekaman HP dan sebagainya. Tanyakan apakah yang bersangkutan dulu punya HP nomor berapa dan sebagainya, bisa dicek. Ini yang harusnya terus dikembangkan, sehingga ya kalau misalnya ada salah tangkap itu bagian dari suatu risiko pekerjaan, karena nanti ada proses bisa pra peradilan. Tapi kalau misalnya polisi benar-benar menerapkan, saya rasa Polda Jabar atau Polres Cirebon ini tidak terlalu gegabah harus menangkap seseorang yang hanya kira-kira dicurigai mukanya sama saja, mukanya sama gitu ya. Tapi saya rasa sudah dilengkapi dengan hasil-hasil proses waktu penyidikan awal tahun 2016 tersebut. Itu menjadi dokumen penting untuk persidangan nanti, karena alat-alat bukti tadi harus bisa dibuktikan di pengadilan untuk yang 3 DPO. Pak Groseno, kembali kami ulang soal tadi publik yang mempertanyakan, termasuk mungkin kuasa hukum dari terpidana Vina yang itu kan selama ini dikenal geng motor. Tapi ternyata profesinya yang dirilis oleh pihak kepolisian adalah kuli bangunan. Dan saat ini Pak, kami tampilkan juga rekonstruksi tahun 2016 Pak, yang diperankan oleh pemain pengganti dengan alasan para tersangka kala itu merasa tidak melakukan perbuatan kejinya terhadap korban. Bagaimana Pak Groseno melihatnya Pak? Ya, di sini kesempatan untuk melengkapi atau meluruskan, atau mungkin yang dulu tidak benar sekarang menjadi benar. Jadi peristiwa-peristiwa terjadi 2016 tadi harus ekstra hati-hati, tidak boleh terlalu gegabah memaksakan harus ada pelaku sudah DPO. Jadi kalau memang DPO harus dicari memang, tapi pembuktian itu harus benar-benar peristiwa apa yang sebenarnya terjadi itu harus kembali kepada TKP, ya kan. Dulu kan Pak Krisnamurti menyatakan background, ya. Ini kembali ke TKP saja supaya semuanya nanti tidak salah arah, back asimut ke TKP. Nah, kalau berita acara pemeriksaan setelah olah TKP itu yang harusnya dipegang oleh para penyidik atau aparat kepolisian yang sekarang sedang bertugas untuk mencari DPO tadi. Ya, sekarang saya ingin kembali ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini kan juga cukup menarik gambar yang Anda saksikan di layar kaca kita nih, Pak Adrianus. 8 tahun yang lalu dilakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara, dan disampaikan tadi bahwa ini tidak diperankan oleh para tersangka pada saat itu yang sekarang sudah menjadi terpidana dengan alasan mereka nggak mau melakukannya. Mereka punya alasan lain yang nggak mau melakukannya. Apakah ini sah-sah aja, Pak? Bukankah ketika sudah berurusan dengan hukum seharusnya mereka harus mau melakukan hal tersebut, Pak? Saya kira ini yang sering ditemui dalam konteks kasus di mana pelakunya itu bersama-sama ya. Maka apalagi ketika pelakunya ini bukan hanya bersama-sama tapi juga anak remaja yang mengutamakan kohesi ya. Jadi satu orang bilang kita cabut ya, maka lalu tanpa pikir panjang yang lain pun akan mencabut berita acara. Padahal apakah lalu kemudian ada dampaknya pada putusan, mereka tidak peduli itu ya. Jadi saya menduga bahwa pada saat itu mereka lebih mengutamakan pada emosi atau juga apa kata orang ya, tanpa memperhatikan tentang apa yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya teman-teman, terutama juga teman-teman media, netizen ini berpikirnya rame semua ya, kebuyah-uyah gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya sebaiknya kita fokus dulu pada penangkapan 3 DPO ini. Maka begitu kemudian ketiga DPO itu tertangkap, barulah kemudian hal-hal yang terkait dengan dugaan
salah tangkap kah, atau polisi tidak bekerja sesuai prosedur kah, baru kemudian kita gali. Ya, siapa yang akan menggali itu? Saya kira nggak usah jauh-jauh mereka sendiri. Yakni 3 orang yang akan tertangkap itu. Ya, kalau memang benar bahwa mereka itu adalah orang yang sebenarnya tidak melakukan, tapi kemudian ditangkap oleh polisi, maka pasti akan nyanyi, teriak gitu. Jadi daripada kita berpikir jelek terus tentang polisi ya, low trust terus tentang polisi, dan itu lalu memakan energi positif kita, maka sebaiknya kita dukung polisi untuk segera menangkap 3-tiganya. Sekarang sudah dapat 1 ya, maka biarlah 3 orang itu yang akan menjadi saksi kalau memang polisi itu bekerja brengsek ya pada waktu tahun 2016 begitu. Demikian. Tapi Prof. Adrianus, sesungguhnya kami tidak berpikir jelek soal polisi. Ini karena momentumnya muncul pernyataan dari mantan terpidana Saka Tatal yang merasa ia dianiaya, ia disetrum, ia harus minum air urin, disuruh mengaku padahal dia tidak melakukan perbuatan itu, Prof. Adrianus. Begini, kalau kita juga diminta percaya pada perkataannya, maka sebetulnya ada banyak hal yang juga kita tidak percaya padanya. Jadi mengapa kita lalu emphasize atau menekankan pada hal di mana kita harus percaya, padahal yang bersangkutan juga menurut saya bukan orang yang kredibel untuk kita percayai, gitu loh. Nah, menarik kan kalau media lalu lebih menekankan pada kita harus percaya pada dia, begitu. Demikian. Tapi kan akhirnya dia dibebaskan, tidak dijadikan sebagai terpidana lagi, Prof. Adrianus. Sudah bebas ya saya. Dia itu sudah selesai menjalani pidana, Mbak. Jangan salah tuh. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalau menurut Anda, Prof. Ibnu, soal Saka Tatal tadi ini cukup menarik. Tidak bermaksud untuk suuzon kepada pihak berwajib, tapi kita juga mendengar bagaimana pendapat ataupun bagaimana kesaksian disampaikan oleh Saka Tatal tadi, Prof. Ibnu. Ya, Saka Tatal itu yang ketangkep ya? Yang ketangkap tapi sekarang sudah bebas, Pak. Ya, itu suatu, kalau kita lihat perkembangan pengungkapan perkara, itu ya sah-sah saja, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi polisi harus berdasarkan pada suatu fakta yang ditemukan ketika tahun 2016. Keterangan-keterangan saya kira cukup. Karena kalau kita bicara secara wajar, Mbak, seorang Kapolresta yang sudah menyampaikan dari 8 tersangka menjadi 13, itu saya kira sudah bukan main-main. Artinya suatu bukti yang ditemukan sebagai asas negatif wetelek menurut Kapolresta waktu itu, saya kira sudah purna. Cuman permasalahannya kan pada waktu itu kenapa dari 13 menjadi 8, kan gitu kan, missing link-nya kan di situ. Nah, 3 itu kenapa? Adakah faktor ikhlas? Sekarang akan dilakukan suatu penangkapan dan sekarang pembuktiannya dia melingkar terus, ya itu sah-sah saja. Makanya sekarang kita bicara pembuktian. Barang siapa menuduh membuktikan kan gitu kan, aktorius psikombut kan gitu. Lah, oleh karena itu dan seperti ini Polri jangan gentar. Kalau itu memang bukti, ya tetap berjalan pada koridor hukumnya. Karena apapun yang terjadi, Mbak, setiap seorang tersangka pasti kalau itu buron itu merubah sikap, pasti merubah wajah, pasti merubah perilaku dan sebagainya untuk menghindarkan. Sehingga jangan terkecoh kalau sekarang itu memang sebagai puli dan sebagainya. Enggak, karena bicara hukum, bicara bukti. Ini yang kita dukung bahwa setelah pelaku yang sekarang ketemu itu saya kira potensi ya, kita masih potensi dugaannya lah. Mudah-mudahan nanti persidangan punya nilai bukti bahwa dia sebagai pelakunya. Jadi kita berikan support terus ya apa yang dilakukan polisi, karena paling juga polisi karena profesional, bukti-bukti yang akurat. Cuman permasalahan kan sekarang tergeser penyiksaan tadi. Ini yang polisi menjadikan repot kembali. Memang itu dimungkinkan tadi Mbak pertanyaannya, kenapa ada penyiksaan lah? Asas hukumnya kalau kita lihat dulu itu ada asas akusatur dan inquisitur. Perubahan dari inquisitur akusatur itu akan menjadi suatu makna, akan suatu berubah yang menjadi objek ke subjek itu apabila kasus-kasus yang merepotkan seorang polisi ketika mengejar pengakuan. Lah, pengakuan yang terjadi itu akhirnya lakukan penyiksaan. Ini yang terjadi, Mbak. Sehingga kalau seperti ini jangan sampai kita mendorong-dorong terus sehingga sampai polisi melakukan penyiksaan, melakukan suatu kekerasan. Biarkan bukti berjalan baik, egaliter, sehingga makna pembuktian di dalam suatu penyidikan pra-adjudikasi itu betul-betul berkualifikasi nilai di dalam suatu persidangan nanti. Karena jangan sampai nanti, kalau sampai sekarang itu dilakukan penyidikan dan buktinya itu keliru atau tidak bernilai, diputus bebas, waduh, itu Polri kena lagi. Gitu, Mbak. Resikonya terlalu besar kalau ini mengorbankan reputasi aparat kepolisian. Tapi seperti ini, Pak Ugroseno, kalau ini tidak diumumkan segera, tidak ada press conference dari polisi, takutnya spekulasinya makin liar. Sampai ada pernyataan, wah jangan sampai ini salah sasaran, jangan sampai jadi settingan, itu yang kita hindari sama sekali, Pak Ugroseno. Apa yang harus dilakukan polisi supaya cepat semuanya terungkap?
Ya, menurut saya tadi melalui apa police interrogation room tadi, datangkan keluarga korban, kawan-kawan pelaku yang diduga pelaku tadi yang sudah divonis dalam tempo yang singkat melihat, oh iya Pak, ini kawan saya yang ikut berbuat, atau saya tidak kenal ini, kan lebih mudah itu, baru diproses nanti kan memang seperti itu, tinggal diproses lanjut. Itu aja menurut saya. Jadi jangan dipaksakan harus menceritakan apa adanya, suruh cerita dulu ya. Orang pasti ya seperti dikatakan tadi, Prof tadi Bapak, mungkin orang akan membela diri dan sebagainya. Tapi yang paling tepat adalah pelaku karena sudah pernah dekat dengan korban waktu itu pasti dikenali keluarga dan dikenali kawannya yang sekarang sudah diproses masuk dalam lapas. Kalau di lapasnya mungkin jauh, jemput pakai helikopter langsung dipanggil, nggak sambung, nggak ada helikopter yang 1 kali 24 jam, mungkin bisa langsung 1 jam atau setengah jam udah nyampe. Itu saja menurut saya.